Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Hari Minggu kita sudah belajar tentang gaya hidup anak-anak Allah. Nah, saudara masih ingat ketika gereja mula-mula yang lahir pada hari Pentakosta, itu adalah merupakan hari kelahiran anak-anak Allah. Sejak mereka mendengar Injil Kerajaan, mereka bertobat, dibaptis, dan kemudian menerima karunia Roh Kudus, dan mereka lahir baru oleh air dan roh, dan mereka menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, setelah mereka menjadi anak Allah, kalau kita perhatikan, mereka mempraktekkan gaya hidup anak-anak Allah. Apakah gaya hidup anak-anak Allah itu? Sederhana sekali, saudaraku. Mereka praktekkan secara simultan dan tiap hari disiplin rohani yang disebut up, in, dan out. Ya, up itu artinya saudara, mereka saudara punya hubungan dengan Tuhan terus-terusan dalam sehari-hari, saudara. Ya, kemudian mereka innya punya hubungan dengan sesama atau dengan komunitasnya sehari-hari, dan mereka juga saudaraku yang mempraktekkan amanat agung. Ya, keluar, out, hubungan dengan orang yang belum percaya. Nah, saudara-saudara, praktek up in out ini saudara dilakukan oleh gereja mula-mula. Inilah gaya hidup anak-anak Allah. Nah, banyak orang Kristen tidak mempraktekkan ini, saudara. Itu sebabnya mereka tidak dapat bertumbuh. Banyak orang sudah lahir baru, tapi nggak pernah tahu bahwa harus menghidupi gaya hidup up, in, dan out. Setiap hari dipraktekkan secara simultan. Ini bukan saudara, saya mau fokus praktekkan up dulu, ya nanti setelah sekian bulan baru praktekkan in, setelah sekian bulan baru nanti kalau udah siap praktek out, ya. Enggak begitu, saudara. Tapi ini dipraktekkan secara simultan tiap hari oleh gereja mula-mula. Nah, saudara, inilah gaya hidup yang kita mesti praktekkan. Ini juga merupakan adalah agenda dari kompak. Ya, kalau saudara perhatikan kompak itu, saudara, agendanya apa? Ya up, in, dan out. Itu sebabnya, saudara, mari kompak-kompak kita praktekkan gaya hidup up, in, out ini secara simultan tiap hari. Mari pada saudaraku, minggu ini kita berevaluasi. Apakah kompak-kompak kita sudah mempraktekkan gaya hidup up, in, out? Nah, kita bisa lakukan ini, saudara, sebuah kompak sendirian. Misalnya, saudara, ya tiap pagi kita ambil 1 jam aja. Ya, nah yang kita lakukan adalah saudara, kita sama-sama menggunakan teknologi, ya, yaitu saudara mau pakai Zoom boleh, ya, mau pakai FaceTime, mau pakai Zoom, ataupun saudara WhatsApp call, ya. Pokoknya kita bisa berkomunikasi, ya, dan kita saudara melakukan up, in, dan out. Up-nya apa, saudara? Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, beribadah, ya. Nah, kita tahu beribadah itu adalah Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Jadi kita sama-sama, saudara, beribadah secara satu kompak bersama-sama. Nah, kita lakukan misalnya setengah jam, saudara. Kita persembahkan tubuh kita, ya. Kita persembahkan tubuh kita karena kemurahan Tuhan. Karena dia adalah pemilik, dia adalah Tuhan atas tubuh kita, saudara. Jadi kita serahkan kepada Tuhan tubuh kita, supaya dia mengendalikan hidup kita, mengendalikan tubuh kita. Ya, kita juga, saudaraku, serahkan tentunya, saudara, yang di dalam tubuh kita, ya, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, perilaku kita, kita persembahkan kepada Tuhan.
tiap hari, sehingga terjadilah pembaharuan akal budi, saudara. Kalau kita datang sama-sama, saudaraku, dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus nanti akan menyatakan, saudara, bahwa ada bagian-bagian dari jiwa kita yang belum kita serahkan, sehingga, saudaraku, ya, belum terjadi pembaharuan. Ya, pikiran kita perlu serahkan, saudara, supaya pikiran kita yang negatif, yang jahat, yang berdosa, ya, dimunculkan oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa melakukan pembaharuan pikiran, sehingga kita ganti menjadi pikiran-pikiran yang kudus, yang benar, ya, pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, perasaan-perasaan kita serahkan, saudara. Ya, seringkali banyak emosi-emosi kita, ya, yang tersembunyi di dalam pikiran bawah sadar kita. Mungkin masih ada luka-luka, saudara, di dalam hati kita. Nah, kita serahkan. Ya, mungkin masih ada, saudaraku, problem emosi yang belum menang. Kita serahkan tiap hari kepada Tuhan. Nanti, saudara, Roh Kudus memunculkan itu. Nah, kalau dia munculkan itu, saudara, kita saling mendoakan di dalam kompak supaya kita disembuhkan. Ya, saudara, kita juga serahkan perilaku-perilaku kita. Ya, seringkali respon-respon otomatis kita, saudara. Mungkin kata-kata kita kasar, ya, terhadap saudaraku sesama kita, terhadap istri, terhadap anak, ya, kita banyak konflik, ya, saudara. Kata-kata kita tidak baik, tidak mendatangkan kasih karunia. Roh Kudus ingatkan, nah, kita serahkan, saudara, supaya, ya, saudara, kita bisa berubah, ya. Kita mau berubah dari dalam, saudara. Ruang-ruang hidup kita, ya, dibereskan oleh Tuhan. Nah, itu kita lakukan, ya, saudaraku, di dalam kompak kita. Ya, kita bergiliran menyerahkan tubuh kita dan segala yang ada di dalamnya, saudara. Manusia batinia kita serahkan kepada Tuhan. Nah, itu, saudaraku, mungkin kita lakukan setengah jam. Ya, nah, setelah itu, saudara, dilanjutkan dengan apa? Nah, kita bersekutu setiap hari, saudara. Nah, bersekutu itu bukan hanya, saudara, kita berkumpul. Koinonia, bersekutu, artinya saling berkontribusi, ya, saling memberi. Memberi apa, saudara? Nah, tentunya memberi kasih. Kita saling mengasihi, saudara. Ya, nah, kasih itu memberi, nafsu itu mengambil, ya. Nah, memberi apa, saudara? Kalau kita berfellowship, saudara, berkoinonia, kita harus saling memberi waktu, misalnya, saudara. Kita nggak mungkin bisa, saudara, membangun hubungan kalau tidak memberi waktu. Kita nggak bisa saling praktek, saling mengasihi kalau kita tidak memberi waktu, ya. Memberi apa lagi, saudara? Memberi, ya, misalnya makanan rohani. Nah, ini dia saling mengajar, saling menggembalakan. Ya, ketika kita saling mengajar, saudara, sharing saat teduh yang kita dapat, saudara, wow, itu luar biasa. Ya, kita saling memberi makanan rohani, ya, saling caring, ya, memperhatikan, menggembalakan. Nah, itulah, saudaraku, persekutuan. Kita lakukan mungkin setengah jam lagi, saudara. Ya, nah, setelah itu, saudara, kita mulai merenungkan out-nya kita, keluarnya. Tadi up, in, dan out. Nah, out-nya bisa apa, saudara? Kita membahas proyek penginjilan kita. Ya, oh, gimana? Apakah kamu sudah bertindak tiap hari, ya, memikirkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan? Ya, siapa yang belum diselamatkan di keluarga kamu, di tempat kerja kamu, ya, atau mungkin di sekelilingmu di mana Tuhan utus engkau di ladang misimu, ya. Nah, di situ, saudara, kita doakan supaya orang-orang damai ditemukan, ya. Nah, kita saling
mendoakan saudara, dan kita berdoa bersama-sama. Dan kalau nanti Tuhan udah buka jalan saudara, orang ini ternyata orang damai, ya saudara, dia terbuka sekali. Nah, kita mulai saudaraku menjawab kebutuhan mereka, ya. Kita mungkin saudaraku dipakai Tuhan, ya, kita mau dengerin masalah dia. Atau mungkin dia sakit, kita doakan. Mungkin dia saudaraku, ya, ada ikatan-ikatan kuasa gelap, kita dipakai Tuhan, ya, melakukan pelayanan pelepasan, ya saudara. Mungkin juga saudaraku, ya, dia buntu hidupnya, dia perlu solusi kehidupan. Kita saudaraku tunjukkan solusi itu. Nah, saudara, dengan kita lakukan ini, dia terbuka dan kita bisa ajak dia, saudara, ya, ke kompak kita. Dan kalau dia udah masuk ke kompak kita, kita langsung, ya, muridkan dia dengan SPK. Nah, saudara, jadi kita, ya, bisa langsung SPK-kan dia. Nah, inilah saudaraku gaya hidup up in out yang kita bisa lakukan tiap pagi, 1 jam aja kira-kira saudara, kita lakukan per komsel. Nah, ada yang saudara melakukannya, ya, tadi itu per kompak. Tapi ada juga orang yang melakukannya per komsel. Bisa, ya, sama-sama. Ya, komsel masih bisa, saudaraku, kalau kira-kira 12 orang, ya, sharingnya, saling mempersembahkan tubuh kita dan membicarakan outnya, ya. Atau saudara, kita lakukan di mesbah doa pagi kita ataupun yang malam, ya. Nah, tapi jangan lupa kalau di mesbah pagi atau mesbah malam, saudara, kita nggak bisa grup besar. Kita mesti, ya, atur supaya ada breakout room, saudara. Supaya kita bisa praktek up, in, dan out. Ya, saudara, nah, saya semangat sekali, ya, melihat ini sudah mulai dilakukan, saudaraku. Minggu-minggu ini saya lihat, ya, sebelum-sebelumnya juga, ya, mulai menangkap gaya hidup up in out ini. Mari kita praktekkan, saudaraku, ya, dan kita akan makin semangat melakukannya, saudara, ya, karena kita tahu ini adalah saudara, disiplin-disiplin rohani adalah sarana kasih karunia, adalah merupakan saluran kasih karunia. Sarana kasih karunia artinya, saudara, ya, ini adalah hal-hal yang melaluinya kasih karunia diimpartasikan, diberikan. Jadi kalau kita praktekkan disiplin-disiplin rohani ini, terutama up in out ini, saudara, nanti kita seperti gereja mula-mula, kita akan hidup berlimpah-limpah dalam kasih karunia. Kalau saudara praktekkan up in out ini tiap hari dengan benar, dengan motif yang benar, dengan cara yang benar, maka saudara, itu mendatangkan kasih karunia. Nanti saudara bingung, ya, kok saya bisa, ya, mengalahkan dosa? Kok saya bisa, ya, konflik-konflik dalam hidup saya, ya, selesai? Kok saya bisa, ya, mampu mentaati firman Tuhan? Kok saya bisa, ya, dipakai Tuhan nanti? Ya, kok saya bisa, ya, mampu mengalami perubahan-perubahan? Nah, saudara, inilah berkatnya sarana kasih karunia itu. Mari saudara, kita jangan ketinggalan. Praktekkan ini dengan semangat. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.